Jadi orang beriman itu tidak perlu menuntut wajah Tuhan Yesus seperti apa, atau membayangkan wajah Tuhan Yesus seperti apa. Itu bukan orang yang beriman. Kalau kalau dia ada mesti ada gambarnya. Bukan orang beriman seperti itu. Baik, saudara, Anda memasuki bagian ketiga dari podcast kebenaran tentang bagaimana deskripsi Yesus Kristus. Kemarin Pak Gembala Kurnia di bagian pertama dan di bagian kedua dari judul podcast malam hari ini, kalau seandainya Alkitab sudah memberikan deskripsi tentang rupa Yesus Kristus yang dimana menurut Yesaya semaraknya rupanya pun tidak semarak, lalu tidak di kitab lain juga dia tidak tampan, dan penistaan bagi seorang laki-laki kalau seandainya dia berambut panjang. Oke. Dan juga di bagian kedua Pak Gembala Kurnia juga memberikan penjelasan lewat Alkitab bahwa sebenarnya kalau ada orang yang memiliki penglihatan berjumpa tentang Yesus Kristus, sebenarnya itu adalah pengalaman yang tidak cocok dengan Alkitab, karena bisa berdampak orang akan meragukan eksistensi Alkitab yang satu-satunya adalah firman Allah. Beranjak dari pengajaran yang seperti ini yang Alkitab mau, lalu akhirnya berkembang menjadi satu pertanyaan selanjutnya adalah lalu saat orang berdoa, dia harus membayangkan atau mengimani sosok Yesus Kristus yang seperti apa? Sesingkat itu pertanyaannya. Silakan Pak Kurnia bisa menjelaskan apa kata Alkitab tentang pertanyaan ini. Ya, kalau kita disuruh membayangkan bagaimana sih membayangkan Tuhan Yesus gitu kan. Coba kita baca Wahyu dulu. Wahyu pasal 1 ayat 13 dan sampai 15. Dan di tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilit ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Kemudian ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Nah, jadi gimana membayangkannya? Saya ini Pak. Ya kan? Jadi kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih metah. Putih metah seperti apa kita juga nggak tahu. Putih sekali. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Suara siapa itu? Sinterklas itu. Sinterklas. Jadi Sinterklas itu mau nyamain dia kayak Yesus sebenarnya. Nah sebenarnya, jadi membayangkan bagaimana? Kan ini kan yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dari penglihatan seperti itu. Kalau di Wahyu pasal 19 dari ayat 11 sampai dengan ayat 15. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lanan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam
yang akan memukul segala bangsa, dan Dia akan mengembalakan mereka dengan gada dan besi, dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Iya, jadi kan dikatakan dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Jadi bagaikan kan gitu. Kemudian ada seperti kan begitu. Jadi Rasul Yohanes saja kita mendapat gambarannya saja kan begitu. Jadi tidak bisa mendeskripsikannya dengan jelas, dengan pas wajahnya bagaimana begitu. Nah, jadi dari keterangan Alkitab kita tidak mungkin bisa menjelaskan atau membayangkan wajah Tuhan Yesus seperti apa. Itu menurut catatan Alkitab ya. Jadi kita tidak mungkin bisa tergambar wajah Tuhan Yesus itu seperti apa. Jadi maka gambarannya masih seperti bagaikan, kan begitu. Itu nggak bisa tergambar. Dan kalau kita memang beriman itu kan bukan sesuatu yang harus lihat ya. Betul. Itu masalahnya. Itu beriman. Kalau sudah melihat nggak perlu iman. Betul. Jadi orang beriman itu tidak perlu menuntut wajah Tuhan Yesus seperti apa atau membayangkan wajah Tuhan Yesus seperti apa. Itu bukan orang yang beriman kalau kalau dia ada mesti ada gambarnya. Bukan orang beriman seperti itu. Karena kalau kita melihat di Ibrani pasal 11 itu statement iman itu apa sih? Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Thomas ya, berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Waktu itu kan Thomas nyangkal, gitu, nggak mungkin, gitu. Saya tidak akan percaya, padahal teman-teman yang lain sudah kasih tahu, guru kita Tuhan Yesus bangkit, gitu. Dia ada Allah, nggak percaya. Gitu. Sebelum saya sendiri cucukkan jari saya ke tangan yang berlubang paku itu, sekali-sekali tidak percaya. Baru di minggu berikutnya Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah murid-muridnya, ada Thomas di situ. Baru Thomas akhirnya ngomong apa? Ya Tuhanku, ya Allah. Maka kata Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang percaya namun walau tidak melihat. Gitu. Jadi itu bicara kepada orang-orang beriman. Jadi yang saksi mata itu baru bisa membayangkan kan gitu. Kalau yang bukan saksi mata kan nggak bisa ngebayang-bayangkan. Jadi kita ini orang yang beriman karena pemberitaan. Kalau Petrus semuanya itu dia beriman, tetapi mereka beriman juga sebagai saksi mata. Kalau kita baca kesaksian Petrus di 1 Petrus pasal 1 itu. 1 Petrus pasal 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Ini bicara untuk yang penerima suratnya ya. Namun kamu mengasihinya. Ya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Jadi tidak semua orang Kristen itu saksi mata. Yang saksi mata itu jelas-jelas adalah para rasul. Yang lainnya kan bukan orang yang menjadi percaya karena pemberitaan rasul-rasul. Itu banyak yang bukan saksi mata. Orang yang menjadi bertobat di hari Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2 itu kan yang 3.000 orang ditambahkan, itu tidak semuanya adalah melihat peristiwa
yang terjadi bagaimana Tuhan Yesus disalib. Bangkit. Mereka kan dari berbagai tempat datang ke tempat itu pada waktu itu. Mereka menjadi percaya karena pemberitaan rasul-rasul, bukan saksi mata. Mereka juga tidak berdoa membayangkan wajah Tuhan Yesus seperti itu, seperti apa, gitu. Dan tidak diperintahkan kita berdoa untuk membayangkan wajah Tuhan Yesus. Satu ayat pun dalam tidak Alkitab. ada. Gitu. Mengapa? Ya karena memang tidak ada gambaran bagaimana menggambarkan wajah Tuhan Yesus. Gitu. Kalau salib, kita mau ingat Yesus disalib, gitu kan? Maka gambaran menggambarkan Yesus disalib itu adalah apa? Itu orang disalib penuh darah semua, gitu. Udah nggak kelihatan wajahnya. Bisa bayangkan waktu dimahkotai dengan duri kan, ini kan darah keluar semua, pasti menutupi wajah Tuhan Yesus. Waktu didera oleh prajurit Romawi kan, dia didera sampai 40 kali pukulan. Harapan Pilatus waktu itu sebenarnya kalau sudah dihukum sedemikian dahsyat begitu, udah dimaafkan, kan gitu. Harapan Pilatus. Harapan Pilatus, gitu. Bebaskan saja. Karena apa? Karena dicambuk dengan cambuk Romawi itu tubuh itu hancur semua, nggak berbentuk. Itu kejamnya, Pak ya. Betul. Gitu. Karena dicambuk itu di ujung-ujungnya itu bisa diikatkan batu, pokoknya besi yang kalau itu pokoknya tujuannya untuk menghancurkan kulit. Bisa bayangkan gitu. Waktu Yesus sudah dihajar begitu, itu bagaimana tubuh Tuhan Yesus? Nggak bisa terbayangkan. Apalagi wajahnya yang seganteng itu, Pak ya. Jadi tidak ada penggambaran Alkitab tentang wajah Yesus. Karena ayat perintah untuk mengenang Tuhan Yesus itu cuma perjamuan Tuhan. Mengingat kematiannya, Pak ya. Itu upacara. Kita nggak disuruh mengingat wajah Tuhan Yesus seperti apa. Gitu. Berdoanya harus seperti kepada wajah ini, tidak ada. Karena apa? Berbahagialah mereka yang percaya walau tidak apa? Tidak melihat. Itulah iman. Itu iman. Kita ini bukan saksi mata, tapi kita ini saksi iman. Yang disampaikan oleh para rasul. Yang disampaikan oleh para yang rasul. Ditulis di dalam Alkitab. Betul. Nah, maka kita tidak sanksi sedikit pun dengan apa yang dicatatkan di dalam Alkitab. Berarti saat orang Kristen berdoa kepada Yesus Kristus, maka sebenarnya bukan wajah Yesus yang dia bayangkan, tetapi pekerjaannya yang dia imani. Penderitaan Tuhan di kasus salib yang akhirnya dia paham betul bahwa pengorbanan Yesus itu untuk dirinya, gitu ya, Pak. Jadi karya keselamatannya yang itu yang paling penting sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi kita mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan karena kita bisa membaca di dalam Alkitab kan. Mengingat Yesus itu berarti mengingat kerjaannya, mengingat bagaimana dia menyelamatkan kita. Bukan mengingat wajahnya. Bukan mengingat wajahnya. Karena tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk mengingat itu. Betul. Jadi kalau orang menjadi Kristen karena ketemu Yesus Kristus, itu akan berdampak dengan iman yang salah. Betul. Karena pasti kan bukan Yesus. Gitu. Dan dengan iman yang salah ini tidak menyelamatkan, Pak. Ya kalau dia tidak berubah dari iman itu, gitu kan. Dia ngotot Yesus itu, gitu. Ya pasti salah, gitu. Ya kalau dia kemudian merubah, gitu. Oh ternyata baca Alkitab bukan itu toh, atau dengar podcast kita, oh ternyata bukan itu toh. Jadi betapa sayangnya, ini kalau saya gambarkan kan,
banyak sekali murtadin ini menjadi Kristen, tapi karena berjumpa dengan Yesus, bukan menjadi Kristen dapat berita Injil yang benar. Ini justru membahayakan, Pak. Ya, membahayakan karena itu bisa mendorong bahwa Alkitab jadi bukan satu-satunya firman Tuhan. Gitu. Tapi kalau misalnya dia kemudian itu dalam keselamatan, kemudian dia membaca Alkitab yang diilhamkan ini, kemudian mendapatkan pemahaman yang benar, kan gitu, bisa diselamatkan. Gitu. Berarti kan membaca Alkitab itu akan mengubah gambaran tentang Yesus pasti. Jadi kalau yang kita gambarkan itu bukan Yesus yang Alkitab gambarkan, itu pasti salah. Gitu. Fokus kepada gambar wajah, gitu. Akhirnya berdoa menghadap itu, gitu. Yohanes saja yang tahu, yang pernah sejaman dengan Tuhan Yesus kan, menjadi saksi mata. Dia menggambarkan dalam kitab Wahyu tadi kan bagaikan, gitu kan. Jadi gambarnya seperti itu, matanya, ya, suaranya, gitu. Jadi tak tergambar juga sama Rasul Yohanes sebenarnya. Sebenarnya seandainya pun orang-orang di zaman Yesus masih hidup bisa melihat bentuk dan rupa Yesus di zaman itu karena memang dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Iya, mengambil rupa, dia menjadi manusia kan, betul-betul manusia, tentu pasti punya wajah, punya rupa. Tetapi itu tidak dipatenkan murid-murid gambar begitu. Karena apa? Murid-murid itu sungguh-sungguh bulat keyakinannya, mantap. Ya. Yesus itu Allah yang menjadi manusia, ya kan? Juru selamat, manusia Mesias yang dijanjikan. Mereka begitu mantap, tak berubah itu setelah kan kebangkitan. Mereka sadar ya Pak, waktu hidup begini, setelah bangkit saya nggak kenal gitu. Terus dapat penglihatan lagi waktu pewahyuan dituliskan bagikan begini, ya nggak usah digambar lah. Jadi tidak ada penggambaran wajah Tuhan. Iya. Itu idealnya kalau kita mau tunduk di dalam Alkitab. Ya kita susah kalau mau menggambarkan bagaimana deskripsinya ini di kitab Wahyu kayak begitu coba. Serba ajaib kan. Iya. Maka kalau kita mengajar anak-anak, guru sekolah minggu kan, ya kan, mengajar misalnya Tuhan Yesus meredakan angin ribut di kapal itu, ya kan, itu ada gambar ilustrasi gitu. Tentu guru sekolah minggu harus mengajar, ya ini tidak benar-benar wajah Tuhan Yesus, kan gitu. Ini hanya perannya saja, gambar ini memerankan cerita Tuhan Yesus, gitu. Jadi jangan sampai anak-anak nanti besar tergambar wajah Tuhanku seperti itu, Tuhan Yesus seperti ini, kan begitu. Itu salah. Karena kalau menggambarkan kemudian menyembah itu kan jadinya kan kayak ibaratnya membuat patung bagi diri dia sendiri kan gitu. Itu kan sebuah kesalahan. Gitu. Nah sekarang bagaimana kita menyikapin dengan banyaknya patung-patung Yesus, bahkan dibikin sampai setinggi begitu? Di Brasil, di Indonesia ada. Ya itu kita menyingkapinya ya gimana ya, itu pemerintah katanya menghargai pemerintah, makanya kan kebenaran itu bukan di tangan pemerintah. Gitu. Pemerintah kan tujuan pemerintah Indonesia bikin ini di sini kan untuk objek wisata, ini daerah Kristen gitu. Karena Indonesia kan mengakui 6 agama, 6 agama kan. Jadi kalau kita tahu itu bukan patung Tuhan Yesus gitu kan. Itu bukan patung Tuhan Yesus. Nggak ada wajahnya. Kita nggak ketemu wajahnya di dalam Alkitab pun juga melarang. Patung melarang. Kalau untuk disembah, kalau kita bikin patung Gajah Mada sebagai ini ya fungsi sejarah ya boleh juga gitu.
Baik. Oke. Terima kasih Pak Gembala Kurnia, terima kasih Pak Yusias. Anda bisa mempelajari, kita bilang menguji lah, menguji apa yang sedang kami bahas malam hari ini. Bisa jadi ini menabrak keyakinan Anda yang sudah lama Anda pegang, tetapi demi kebenaran seharusnya Anda cek di dalam Alkitab. Apakah benar-benar Alkitab berbicara benar-benar seperti yang kami katakan malam hari ini lewat video malam hari ini. Jadi untuk melukiskan tentang keberadaan Tuhan yang sebenarnya manusia tidak mungkin sanggup untuk memberikan deskripsi yang tepat. Tetapi begini yang Alkitab ajarkan, bahwa sebenarnya seharusnya manusia itu bukan berusaha untuk mencari tahu, menggambar tentang sosok Allah seperti apa. Tetapi harusnya manusia sadar bahwa apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Menjadi manusia, menggambar rupa sebagai seorang hamba, mati menderita di atas kayu salib, dan akhirnya dia bangkit dan naik ke surga. Sebenarnya demi menyelamatkan manusia, itu yang paling penting. Dia mati di atas kayu salib, menunjukkan kasih yang besar kepada seisi dunia ini. Dia mati menanggung hukuman segala dosa. Dosa saya, dosa Anda, dosa seisi dunia. Dan saat Anda percaya bahwa dosamu sudah terhitung, tertanggung di dalamnya, maka iman seperti itulah yang menyelamatkan jiwa kita. Amin. Betul ya, Pak Kurnia? Ya. Terima kasih, Pak Kurnia. Terima kasih, Pak Yusias. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau Anda suka dengan video ini, Anda bisa subscribe channel ini. Anda bisa share ke teman-teman Anda untuk mendukung kami. Kami berharap pemberitaan Injil yang benar yang diwartakan lewat podcast kebenaran itu bisa membantu Anda mencari tahu yang benar dan hidup di dalam kebenaran. Selamat malam. Selamat malam Pak Yus. Salam Maranatha.